ini kan kasus pencemaran nama baik dan fitnah. Ya. Kasus itu diberhentikan. Tapi nanti kalau itu dihentikan, dia akan memasukkan kasus akan mengejar terus ijazah palsunya Pak Jokowi gitu. Respon sudah melakukan langkah yang menyelamatkan dirinya nih. Iya. Dan Pak Jokowi itu mengiyakan aja. Jadi beliau datang, Respon tuh datang ke Pak Jokowi, Diterima. para relawan tuh marah-marah. Para relawan Jokowi Nggak mau. ya semula bilang jangan Pak, jangan, kok dimaafin gitu ya. Menurut Refli, RJ itu tanda kekalahan, Bang. Iya. Iya. Dia kalimatnya saya kutip ya. RJ itu tidak menang, RJ itu kalah, RJ itu menyerah, kalah. Iya. Nah, ini kan cocok dengan pernyataan Bang Eri bahwa orang ini emang sombong gitu loh. Dia nggak mengakui bahwa dirinya membuat kesalahan karena kalau mengajukan RJ kan otomatis dia mengakui kesalahan itu. Ya, penonton Cokro TV, ketemu lagi dengan kami dalam program Bocor Kasar. Saya Kajito El Kayani ditemani oleh abang kita, Bang Ade Armando. Siap. Ada mas kita juga, Mas Warsa Tarsono. Atau Masih juga disebut MWT. Yang sekarang udah nggak jualan kripto. Jualan emas, Mas. Bang Ade, Mas Warsa, ini kita akan bahas soal statement terbaru kemarin itu. Ada tim hukumnya Roy Suryo namanya Troya ya istilahnya. Kepanjangannya saya lupa. Pokoknya Roy, Roy. Itulah ya. Itulah. Ini Troya. advokat. Tim advokatnya ya. Tim Karena sudah nggak ada advokat. respon, Bang. Kalau dulu kan apa dulu istilahnya itu? Selain teroris ke teroris kan kelompok di luar mereka. Ya, Mereka itulah. emang main-mainnya di judul lah, di nama lah, akronim. Dia senang Karena nggak punya substansi. nggak ada, mainnya di situ, Bang. Jadi Refli ini kemarin baru mendatangi kejaksaan, kemudian mereka diskusi lah ya untuk kasus hukum mereka, kemudian membuat konferensi pers. Nah di situ ngomong panjang lah mereka itu. Di antaranya atau poin utamanya adalah mereka minta kasus hukum Roy Suryo dan Dr. Teba dihentikan. Tapi nggak mau restoratif justice. Ini agak aneh orang ini. Tapi sebelumnya kalau yang dia berantem di di TV itu di apa? Rakyat bersuara itu. Rakyat bersuara. Rakyat bersuara ya. Gimana itu? Ya saya juga cuma dapat cuplikannya aja. Iya itu rame, iya. Kan ada ya si Refli Harun. Refli Harunnya bikin statement, terus kemudian dia kan katanya mau keluar karena udah nggak dapat kesempatan untuk bicara lagi. Terus kemudian sebelum keluar dia salaman tapi dengan bikin ungkapan-ungkapan yang provokatif itu akhirnya terjadilah keributan. Tapi itu kan khas rakyat bersuara. Senang keributan. Makanya saya Jadi juga emang seolah-olah mereka bilang sudah jangan berantem gitu ya. Tapi sebetulnya suasana itu sudah terbangun sejak awal biasanya. Saya sendiri nggak nonton. Dan nggak dihentikan sengaja, Bang. Kalau udah panas baru dihentikan. Iya kan saya juga ngelihatnya gini, masa Refli Harun diberi kesempatan buat statement tapi dia diperkenankan untuk pulang duluan gitu tanpa dengan hanya karena alasan dia tidak punya kesempatan lagi untuk bicara. Kan curang kalau kayak gitu, nggak menghormati ini yang lain. Saya heran dia masih bicara tentang curang. Enggak, acara ini memang acara tanpa norma, nggak ada arah ya. Nggak ada arah. Enggak, arahnya justru berantem. Ada arah tapi berantem. Tapi memang memang Bang Ade masih suka diundang. Kapan cukup lama, belum lama ini saya sudah diundang kok. Cuman memang kalau rakyat bersuara tuh saya nggak tahan. Saya udah bilang sama penyelenggara acara itu kelamaan, saya bilang. Kan dimulai jam 7, saya pernah sampai hampir jam 11. Duh gila. 4 jam saya berada di sana dan melihat keramaian orang berantem yang menurut saya tidak substantif. Maksud saya dia saling marah aja. Iya. Saling serang dan itu menurut saya nggak sehat. Ya sehat. Jadi buat kita, buat penontonnya juga kan, Iya kan? Artinya saya yakin buat
yang jadi narasumber di situ juga Iya. nggak nyaman. Dan terlalu lama durasinya memang kalau sampai 3 jam itu gila itu. Hampir 4 jam. Hampir 4 jam bahkan. Jadi 4 jam tuh karena orangnya masih berantem, jadi masih diterusin. Ya Bang Ade, Mas Warsa, ini kan kita balik lagi ke soal tema diskusi kita kali ini karena ribut-ribut itu kan sebelumnya. Jadi yang ingin kita bahas kali ini adalah pernyataan Roy Suryo dengan konferensi pers itu. Dia ingin kasus Konferensi pers. Iya, dia semacam konferensi pers ya, karena banyak wartawan juga banyak ini Emang konferensi pers ya. ya. Dan mereka tuh poinnya adalah ingin minta kasus ini dihentikan tanpa melalui RJ, bahkan tanpa melalui pra peradilan. RJ itu apa? Restoratif Justice. Jadi Seperti Rismon ya. seperti Rismon, seperti siapa lagi, Damai Lubis ya, Hari Lubis dan sebagainya itu. Nah ini maksudnya gimana Bang? Kok ada orang yang pengen seenaknya, mereka yang mulai, mereka yang ingin mengakhiri, padahal mereka nggak punya hak untuk itu. Ya. Saya rasa karena mereka sekarang sudah sangat sadar ya, bahwa kalau ini jadi diajukan ke pengadilan, kelihatannya hampir pasti mereka akan dinyatakan bersalah. Mereka tahu bahwa bukti-bukti yang mereka miliki, saksi-saksi yang mungkin akan memberikan pandangan nanti di pengadilan, itu saya rasa semua atau secara kolektif itu akan merugikan mereka. Merugikan dalam arti memang mereka tidak bisa membuktikan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu, ya. Ya. Ijazahnya itu hampir pasti itu adalah asli. Ya saya bilang hampir pasti dalam arti sebenarnya sih saya sangat percaya itu asli 100% sebenarnya, tapi Ya. kan kita rasanya nggak boleh terlalu gegabah sombong gitu ya. Iya. Ya kemungkinan besar akan dinyatakan asli. Sehingga kan kasusnya itu pencemaran nama baik ya. Ya. Jadi Fitnah dan Fitnah, pencemaran. fitnah dan pencemaran nama baik ya. Iya, dua. Nah kalau itu yang dijadikan pasal, maka terbukti bahwa Roy Suryo, Tifa itu memang mencemarakan nama baik Pak Jokowi. Iya. Karena itu kemungkinan besar mereka akan dinyatakan bersalah. Ya. Kenapa? Dan lucunya begini Bang, saya ingatnya begini. Itu iya kan alasannya begini bahwa ini kan kasus pencemaran nama baik dan fitnah. Ya. Iya. Kasus itu diberhentikan. Tapi nanti kalau itu dihentikan, dia akan memasukkan kasus akan mengejar terus ijazah palsunya Pak Jokowi gitu. Nah, itu lagi-lagi saya nggak paham ya Makanya Bang. logika itu. Tapi yang pertama-tama adalah kita kan berusaha rasional nih. Ya. Kenapa ya mereka meminta agar itu dihentikan? Karena mereka sebetulnya sudah menyadari kalau ini dilanjutkan tidak ada, atau bagi mereka kecil peluang bagi mereka untuk bisa menang. Iya. Dan kalau kecil bagi mereka untuk bisa menang, kecil peluang bagi mereka untuk bisa menang, artinya besar peluang bagi mereka akan dinyatakan bersalah. Dan kalau dinyatakan bersalah sebenarnya ya paling tidak mereka harus menjalani hukuman pidana yang sudah ditetapkan di dalam hukum kita kan. Iya. Dan bahkan buat Roy Suryo karena dia adalah seorang Residivis. residivis, sudah pernah sebelumnya ditangkap untuk diadili dan dihukum untuk kejahatan yang serupa ya. Iya. Yang Arca itu kan. Ya, Iya. ya. Iya. Maka dia mungkin akan double dibandingkan Tifa. Lebih kan? berat ya. Lebih berat. Nah, dalam hal ini yang saya kagumi tanda petik adalah mereka udah tahu bahwa mereka akan dinyatakan bersalah nih. Tapi kenapa mereka justru mengambil jalan untuk minta ini dihentikan pengadilannya? Apakah mereka memang punya informasi bahwa kelihatannya pengadilan akan menghentikan? Karena Refli kan bilang begini, ini kan sudah diajukan sejak berapa Ya. bulan yang lalu nih. Betul. Ya, kok sampai sekarang belum dimulai pengadilannya? Iya. Nah, entah benar entah tidak, dia mengatakan bahwa ini bisa dinyatakan apa istilahnya, basi gitu ya, artinya tidak Iya, bisa lagi iya. dilanjutkan, Iya. Batal demi hukum. batal demi Batal demi hukum. hukum, ya. Ya itu kan alasannya gini Bang, salah satunya bahwa kan yang kepolisian udah mengajukan ke Kejaksaan. berkas ke kejaksaan, terus kejaksaan minta diperbaiki. Oh, Nah dalam aturannya katanya ada batas waktu 14 hari untuk Perbaikannya. perbaikannya. Masalahnya kepolisian itu lebih dari
hari. 14 hari, bahkan Kejaksaan atau kepolisian? kepolisian. Dari kepolisian. Dari kepolisian diserahkan ke kejaksaannya lama gitu, lebih dari 14 bahkan hari. dia bilang sih bahkan nyampe 2 bulan ya gitu. Nah, tapi saya baca-baca yaitu bukan alasan penghentian. Oh. Tidak bukan alasan penghentian, itu hanya pengacara tersangka bisa mengajukan istilahnya mengajukan pertanyaan, bahkan mengajukan ke ombudsman gitu untuk mempertanyakan istilahnya kelanjutan kasus Apakah? itu gitu loh. Karena kan kepastian hukum gitu. Iya. Apakah dilanjutkan atau enggaknya. Jadi Karena bukan dengan sendirinya bukan itu dengan akan sendiri. dinyatakan tidak bisa dilanjutkan ya. Iya, kalau karena ada alasan yang kuat atau ini bisa, dan menurut Rafli sendiri ngomong bahwa memang beberapa kasus sebelumnya tuh ada beberapa kasus yang memang lama gitu. Ya. Dan itu kalaupun jadi memang penghentian itu cuman ini oleh 3 hal gitu loh. Bisa Dibatalkan. Kasus ya. bisa dibatalkan Nah, dengan kasus 3 hal. Dengan 3 Oke. hal. Tidak ada bukti, Tidak ada bukti. kemudian tersangkanya meninggal dunia atau Roy masih alasan hidup. Masih hidup. Masih hidup. Oke. Belum lari. Kemudian Oke, 3. ini batal demi hukum dalam arti gini, yaitu tadi yang meninggal yaitu batal demi hukum, terus Buktinya nggak cukup. Apa istilahnya tadi saya Oke. baca tuh Iya, dicari dulu deh. Jangan salah ngomong nanti. Ada hominem. nebis in idem. Wih, susah nih, istilahnya susah. Artinya apa? Diperkarakan pada kasus yang sama gitu, 2 kasus yang sama lah gitu. Oh, iya. Kan itu Ini nggak boleh kan? nggak Kalau boleh sebuah gitu. kasus sudah Iya. Diperkarakan. ya, Ada yang dari- perkarakan lagi. Iya. Ini kan udah pernah. Oh, kamu nih bikin ribet. Roy Suryo mungkin menganggap saya kan udah pernah diadili dulu. Kok Jadi sekarang- nggak ada alasan sebenarnya Iya. untuk Itu itunya dihentikan. yang paling kuat itu kalau yaitu tadi tidak ada bukti. Misalkan tapi indikasi bahwa lebih dari 14 hari itu bisa dijadikan sebagai alasan menunjukkan tidak ada bukti, tapi itu harus ada proses lagi itu untuk membuktikan bahwa tidak ada bukti. tidak ada Iya, bukti iya. gitu loh. Jadi memang ini agak mengherankannya adalah coba kita tanya, kenapa ya? Ya. Sebetulnya kan ketika kemarin Rismon itu mengambil langkah yang out of the box gitu ya. Iya. Kita tidak pernah membayangkan tuh Rismon sampai merasa harus menyatakan saya salah. Ternyata saya salah tuh. Analisis saya ngaco gitu ya. Itu kan udah luar biasa sebetulnya apa yang dia lakukan itu. Tapi terbukti kemudian menyelamatkan dia. Dan sekarang di mana-mana Rismon tuh menjadi orang yang berada di seberangnya si Roy. Bahkan dia seperti membongkar hal-hal mengenai kelakuan Roy dan Tifa nih. Iya. Salah satu yang saya lihat ketika dia bilang tentang uang yang diperoleh, keuntungan yang diperoleh Dari buku. dari buku, Iya. uang yang mengalir ke Tifa dan Roy. Iya. Sementara dia sendiri nggak dapat. Sebagai penulis terbanyak halaman. Nah, iya. Jadi nggak ada pembagian yang proporsional. Kan dia penulisnya paling banyak tuh. Iya. Kayak saya bilang lebih dari setengah. Lebih dari setengah. Lebih dari Kayaknya 50. lebih. Ya lebih dari 50%. Iya. Itu ditulis oleh Rismon. Tapi dia Rismon nggak dapat. sendiri. Tapi bukan itu yang saya ingin katakan. Yang saya ingin katakan adalah Rismon sudah melakukan langkah yang menyelamatkan dirinya nih. Iya. Dan Pak Jokowi itu mengiyakan aja. Jadi beliau datang, Rismon tuh datang ke Pak Jokowi. Diterima. Para relawan tuh marah-marah. Para relawan Jokowi. Nggak mau. Ya semula bilang jangan Pak, jangan, kok dimaafin gitu ya. Orang itu udah jahat selama ini, sudah selama barangkali setahun terakhir lah ya. Iya. Dan teman-teman relawan Jokowi ini kan udah merasa mereka berdarah-darah di lapangan bertarung melawan orang ini. Iya. Dan tiba-tiba sekarang Rismon datang dan minta maaf dan dikabulkan, dimaafkan.
Tapi kalau dipikir-pikir, ya mengingat Rismond kemudian menjadi seorang tanda petik pengkhianat bagi Roy dan Tifa, Iya. ya boleh juga lah. Wajar juga lah Pak Jokowi maafkan dia ya. Karena mungkin Pak Jokowi melihat bahwa orang ini ya udah ngaku kalah kan. Iya. Kan sebenarnya mengaku kalah kan dengan Iya. bilang restoratif justice itu. Artinya ya udah gue udah menang dong gitu kan Pak Jokowi. Nah, dulu juga si Egy dan Damai Haryolubis melakukan hal yang serupa kan. Iya. Bahkan Egy tidak minta maaf, Hmm. tidak menyatakan dia salah. Iya. Ya. Dan untuk itu dia bahkan bisa kembali di kan salah satu kepedulian Pak Jokowi untuk memberikan restoratif justice kepada Bang Egy adalah ya kan dia lagi pengobatan. Iya. Jadi, Sakit. dia lagi sakit. Ya udahlah kita izinkan saja dia untuk dibebaskan gitu dari tuntutan. Jadi ada dua contoh nih sebelumnya, ada Egy, ada contohnya si Rismond. Rismond. Begitu ini tiba di Roy dan di Tifa sih sempat disebut-sebut ya, ingat nggak bahwa Ya gitu yang kata dulu mengatasnamakan Bang oh iya Ade. yang saya dituduh ingat nggak? Iya, iya. Ya, saya dituduh menjadi orang yang menggunakan akunnya Tifa seolah-olah saya Tifa untuk minta restoratif justice kan. Iya. Ke siapa? Ke ini ya, Andi Azwan. Oh iya. Kepada Andi Azwan. Saya seolah-olah minta, jadi saya sebagai Tifa itu saya memasukkan akunnya Tifa untuk ngomong ke Andi Azwan bahwa tolong dong ngomong sama Pak Jokowi ya agar bisa restoratif justice. Tapi kan bohong. Itu kan bukan dan saya harus bantah tuh waktu itu. Iya. Enggak, saya nggak pernah menggunakan lain. akun lain, apalagi cara-cara serendah itu. Tapi poin saya adalah ya barangkali memang Tifa sendiri juga sama dengan Roy sekarang nih. Kenapa, Bang? Mau dia memilih tidak restoratif. Alasannya apa, Bang? Kenapa dia nggak menempuh itu? Itu kan pertanyaannya. Mungkin pride ya, kesombongan. Sombong ya. Kebanggaan. Dari awal dunia. kan memang dia begitu ininya. Iya, bahwa akan menuntaskan sampai Tapi Rismond kan juga gitu. Tapi pada akhirnya bisa gitu loh. Enggak, tapi kalau Rismond kita harus ingat. Kenapa? Ada kasus pemalsuan ijazah dan sertifikat kematian dia Iya. istilahnya itu kan dia sampai untuk menyelamatkan diri dari Beasiswa. tuntutan beasiswa itu Iya. dia sampai harus Membuat pura-pura mati. ya, surat keterangan kematian Surat berarti. keterangan kematian dikirim ke Jepang agar Jepang tidak menagih nih. Iya. Ya maksud saya ya make sense juga sih alasan itu kalau itu yang adalah alasannya ya. Iya. Nah, jadi Rismond barangkali udah lihat kayaknya gue kalah nih ya, itu satu ya. Kedua, gila gue harus bayar. Artinya kalau dia nggak bayar, keluarganya dong yang bayar. Iya, itu 1 miliar berapa tuh? Iya katanya di atas 1 miliar. Hmm. Jadi ada alasan bagi Rismond untuk Hmm. restoratif justice. Masalahnya yang dua orang ini nih, Ya. Roy dan Tifa, itu kalau dia sampai sekarang melakukan restoratif justice, nggak bisa tuh dia bilang bahwa saya tidak mau mengakui, saya nggak menganggap bahwa ijazahnya itu palsu, asli. Ya. Iya. Saya nggak mau cabut tuh pernyataan itu. Iya, bahkan kan seperti yang saya katakan Iya. tadi bahwa Refli, ketika ya kasusnya dihentikan, tetap dia akan memasalahkan mengejar ijazah palsu. Iya, palsu. maksudnya tuh gimana gitu loh, kasus dihentikan, tapi dia tetap keluar-keluar mau mengejar ijazah itu. Jadi kenapa kasus dihentikan ya? Makanya kalau ingin mengejar di pengadilan lebih jelas, dibuka semua buktinya kan dibawa. Iya. Dan satu lagi Bang Ade, selain tadi yang proses hukumnya lambat dari kepolisian ke kejaksaan ya, karena dikembalikan kan. Satu hal lagi yang membuat mereka menuntut kasus ini dihentikan adalah karena kasus ini sudah melebar kemana-mana katanya. Oh iya. Salah satunya Yusuf Kalla sudah terlibat. Udah inilah mengadukan siapapun yang mengupload potongan videonya, sudah memperkarakan gitu ya. Kemudian ada orang-orang lain yang sudah tersangkut sini. Mereka menganggap
ini sudah nggak fokus ke kasus kami, makanya ini harus dihentikan. Itu logis nggak Bang alasan mereka ini Bang? Iya, menakutkan ya. Tingkat ketidaklogisannya itu menakutkan. Ya. Apa hubungannya dengan JK kan? Iya. JK itu kan sederhana. Ada sebuah video menyebar yang menunjukkan seolah-olah Rismon itu bilang bahwa dia menjadi saksi bahwa Pak JK itu memberikan uang 5 miliar rupiah kepada Roy Suryo untuk mempersoalkan ijazah palsu, Iya. ijazah Pak Jokowi. Ya. Saya udah sampaikan nih berulang kali dan saya rasa sebenarnya mereka juga udah tahu. Itu AI, itu manipulatif, itu hasil rekayasa editan. Iya. Iya. Maksudnya rekayasa itu seluruhnya atau sebagian Bang? Seluruhnya. Seluruhnya ya. Karena maksud saya gini, itu ada mukanya si Rismon lagi ngomong. Cuman klip-klipnya mukanya Rismon. Rismon itu ngomong. Saya rasa itu asli yang kemudian suara Rismon itu manipulatif. Itu yang direkayasa, itu yang di-AI-kan gitu loh. Iya. Jadi maksud saya dia sebetulnya tidak pernah mengatakan saya menjadi saksi bahwa JK Pak Yusuf Kalla itu memberi uang 5 miliar. Dia nggak pernah ngomong gitu. Bahkan gambarnya itu bukan AI dalam arti gambarnya itu mengucapkan seperti yang ada audionya, enggak. Beda ya antara Iya, beda. bibir sama audio. Masalahnya beda banget gitu ya. Beda. Nah bahkan jadi itu sebetulnya itu adalah soal rekayasa tuh. Ya. Iya. Memang lucunya timnya Pak JK kemudian mengadukannya ke polisi. Buru-buru mengadukan ke polisi. Betul. Padahal mestinya nih menurut saya sih nggak usah jadi ahli lah untuk mengetahui bahwa itu palsu. Mungkin saking marahnya Bang. Ini. Nah, kan gini, Kok disangkut pautkan? Pak JK punya tim nggak? Ya punya mestinya Bang. Kan Pak harusnya timnya tuh yang agak pinter lah dikit. Iya. Pak JK ini maaf nih, ini sih palsu nih, bukan ini AI nih. Kan bisa ditemu jalan lain kalau memang tetap juga mau ke pengadilan, bukan menuntut Rismon dong. Iya. Iya. Meminta agar polisi mempelajari, melacak, mengejar siapa nih orang yang bikin, siapa nih yang menyebarkan, dan polisi kan punya teknologi itu. Iya. Tapi ini kan enggak. Dia malah melaporkan Rismon. Iya. Tapi jadi nggak dilaporkan sih? Dilaporkan. Oh, Masih jadi? tetap jadi. Dilaporkan. Alasannya untuk membongkar kalaupun itu siapa yang membuat itu. Oh, Gitu. Rismon tetap harus diseret, diminta keterangan. Itu Iya. masalahnya. Kenapa? keterangan. Udah tahu itu bohong. Oh. Ya, itu yang menurut saya Oh. berlebihan lah timnya Pak JK ini. Tapi itu adalah satu hal. Hal yang lain yang Anda bilang itu. Taruhlah ada proses itu kan. Taruhlah benar Pak JK itu sampai sekarang ke bawah-bawah nih. Kenapa? Gara-gara itu kasus ini dihentikan. Pak JK kan tidak terlibat dalam kasus pembuktian ijazah asli atau palsu kan? Ya. Iya. Itu sama sekali tidak ada. Ya. Dan dia dengan mudah mengatakan saya tidak pernah terlibat. Dan Rismon sendiri udah ngaku kok. Iya. Rismon tuh bilang, bukan itu, bukan saya itu AI itu. Jadi nggak mungkin ada kaitannya sama pengadilannya Roy Suryo kan? Iya. Ya bahwa JK dituduh membayar 5 miliar buat Roy Suryo itu adalah soal lain ya. Apakah nanti di pengadilan akan ditanya Pak JK dipanggil, benarkah Anda memberikan uang 5 miliar? Pak JK kan tinggal bilang enggak. Nah, kembali ke pertanyaan Anda, apa alasan yang bisa dipakai untuk mencegah agar ini jangan sampai ke pengadilan? Itu pertanyaan besar. Iya. Menurut saya tadi jawabannya adalah kesombongan dia aja. Iya. Ya terkait kesombongan ini memang ada pernyataan lain ya yang dinyatakan oleh Refli Harun dan teman-temannya. Dia mengatakan bahwa kenapa alasannya dia nggak mau restoratif justice. Menurut Refli, RJ itu tanda kekalahan, Bang. Iya. Iya. Dia kalimatnya saya kutip ya. RJ itu tidak menang, RJ itu kalah, RJ itu menyerah, kalah. Iya. Nah ini kan cocok dengan pernyataan Bang bahwa orang ini emang sombong gitu loh. Dia nggak mengakui bahwa dirinya membuat kesalahan karena kalau mengajukan RJ kan otomatis dia mengaku kesalahan itu. Dia meminta lewat versi lain
kan mekanisme penghentian perkara tuh banyak. Ya. Salah satunya tadi itu batal demi hukum, tapi alasan spesifiknya nggak jelas karena ini sudah melebar kemana-mana karena prosesnya panjang melebihi 14 hari sesuai hukum dan seterusnya. Iya. Jadi memang ini ya orang-orang ini sepertinya memang sudah kepepet tadi Bang Ade ya, sudah mentok, sudah nggak ada jalan lain. Dan seperti yang Bang Ade bilang, kenapa mereka nggak mau RJ? Apakah mungkin dari pihak Solo katakanlah gitu, entah itu Pak Jokowinya, entah itu relawan, nggak mau 2 orang ini lolos, Bang? Apakah benar begitu? Ada dugaan begitu loh, Bang? Kalau itu ya sangat mungkin, sangat mungkin ya. Ya saya selalu kadang-kadang gini, kita tuh nggak bisa menilai Pak Jokowi sih, meramalkan dia tuh melakukan apa tuh kayak tiba-tiba aja dia maafin gitu ya. Ya dimulai dari Egy Sujana kan. Iya. Kita dulu kok kami para pendukung Pak Jokowi menganggap wah nih Egy Sujana udah mengaku salah ya. Udah jangan dikasih Pak. Dikasih. Masih dikasih aja ya. Tanpa ada kesulitan sedikit pun. Itu para relawan banyak yang sebel sama Pak Jokowi kan. Ya kecewa lah bukannya sebel. Iya. Kok dikasih sih Pak? Terus Rismon lagi kan. Gak usah Pak, itu orang seenak-enaknya aja menghina Bapak. Dikasih. Apalagi kondisi Rismon kan sebenarnya dia udah nggak berkutik ya, karena dia ada banyak kasus di Jepang itu. Ya makanya tetap dikasih. Tetap dikasih. Alasannya bahkan saya menduga bahkan mungkin dibantu dia agar nggak perlu bayar berapa miliar itu ke Jepang kan. Atau nggak tahu lah ya, kan ada banyak orang yang terlibat juga di sana. Nah sekarang yang muncul adalah kasusnya si Roy Suryo. Saya menduga memang kan selalu analisisnya begini. Mungkinkah Roy Suryo sebenarnya di belakangnya ada? Nah ini ada tokoh besar ini. Tokoh besar ya, yang akan yang sudah berjanji bahwa Roy, kalau lo tetap masuk pengadilan, kalau akhirnya pengadilan, jangan khawatir, keluarga aman, dijamin. Ya dan kamu juga ada tabungannya nih. Dan di sini kan nggak ada yang namanya hukum apa yang di mana pengadilan bisa menuntut. Yang ini yang rame di pengesahannya di DPR tertunda terus itu. Apa? Oh ini. Aset perampasan aset. Jadi dia kan juga nggak akan dirampas apa-apa. Oh iya. Maksud saya adalah bisa jadi lagi-lagi ya. Karena memang menjelaskan mengapa Roy sedemikian berani dan Tifa sedemikian berani, dia tahu bahwa dia akan dihukum akhirnya, tapi dia tetap mengatakan saya nggak mau pakai pola restoratif justice, karena kalau itu saya lakukan saya akan dinyatakan bersalah. Ya. Mengakui. Ya. Kenapa nggak mau dia? Ya. Saya sih nggak suka sama pendekatan restoratif justice. Jadi kayaknya setiap kejahatan akhirnya bisa dijawab dengan ya udah diselesaikan dengan perdamaian di luar itu. Iya. Ya tapi itu kan tetap berlaku di Indonesia. Tetap bisa digunakan di Indonesia. Ya udah. Tapi kan di KUHP baru masuk dalam pasalnya. Oke. Iya. Kalau di KUHP lama belum ada. Hanya dari kepolisian. Iya. Iya kayak imbuan apalah istilahnya itu ya. Iya. Dalam hal-hal tertentu sih barangkali bagus. Jadi ketika orang misalnya pencemaran nama baik gitu ya. Yang multi interpretasi mungkin ya udah duduk sama-sama sebelum ini diadili, nggak usah sampai diadili. Orangnya minta maaf, orangnya ya udah gitu, saya bersalah memang, saya maksudnya nggak begitu, bla bla bla. Tapi kalau udah berjalan 1 tahun dan orang terus-menerus mengatakan palsu dan itu menimbulkan efek yang luar biasa terhadap Pak Jokowi ataupun keluarganya. Ya. Masa begitu aja bisa diputus? Ya. Tapi faktanya adalah Roy Suryo dan Tifa tidak mau melakukannya. Kalau Refli tidak mau melakukannya, ya menurut saya logis lah. Wong dia nggak akan menjalani. Gitu ya. Ini kan bisa masuk sono gitu ya. Ya saya sedih bahwa Roy Suryo dan Tifa masuk penjara gitu. Tapi lu kan nggak mengalaminya. Iya. Dan dia selalu bilang bahwa dia nggak sama sekali nggak dibayar nih untuk kerjaan ini. Ya percaya atau enggak sih. Tapi dia itu adalah orang yang sama sekali tidak dirugikan. Tapi kenapa Roy Suryo dan Tifa itu tidak merasa perlu untuk ayo menempuh jalan yang sama dengan Rismon dan menempuh jalan yang sama dengan Egy?
Saya nggak ngerti itu kenapa. Dan di Tapi sisi, yang lucunya juga ini kan sebenarnya ada proses yang pra peradilan. Kalau memang dia mau membatalkan proses pentersangkaannya kan ada peradilan. Ya. Tapi Itu cukup kuat nggak? iya, itu juga nggak mau kan artinya kalau itu bisa juga kalau alasannya bahwa ya itu tadi bahwa 14 hari itu sudah melewati, Ditunda-tunda, ya. bisa ini kan bisa mengajukan itu. pra peradilan Dan memang bisa kemungkinan, tapi itu nggak ditempuh juga. Itu pun sama tidak mereka. ditempuh. nggak mau dia. Jadi kayak merasa bahwa ya udah kita Kayaknya adili sih aja. ini Bang, mungkin nganggapnya bahwa Pak Jokowi itu justru berkepentingan banget, yang berkepentingan untuk berhenti kasus itu tuh Pak Jokowi ngerasanya. Tapi kan ijazahnya asli. Buat Pak Jokowi sih nothing tulus kan. Iya, Ya adili aja. adil aja. Nanti akan ketahuan tuh itu asli. Iya. Dan kalau itu asli, Anda artinya benar mencemarkan nama baik saya. Kenapa dia nggak ambil itu? Kenapa? Iya, anehnya itu Bang. Ketika dia minta dihentikan pun Roy Suryo tetap kekeh mengatakan 99,99% ijazah Pak Jokowi itu palsu. Nah, itu kan aneh kan? Jadi kalau kamu yakin sedemikian gede 99% itu palsu, ya udah. udah lanjut gitu loh. Pengadilan aja Pengadilan dong. aja. Ya. Jadi kan orang ini emang gimana ya menyebut apa ini istilah untuk yang tepat? Sakit. Menurut saya sakit. Dia udah Harusnya berobat Bang. berobat mesti. Mungkin perlu ada dokter jiwa yang Oh, saya baru mau bertanya dokter apa yang Langsung dijawab. ya, saya pikir ini udah bukan psikolog nih. Ini betul-betul ada gangguan jiwa dalam dirinya. Saya duga ya. Karena apa yang bisa menjelaskan ada orang sengotot itu sementara dia tahu sebenarnya dia salah. Memang ini semua cerita akan buyar ketika terbukti bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Tapi kan hampir nggak mungkin itu. 99,9% itu, Iya. kalau dalam pandangan saya sih pasti tuduhan itu salah. Ya kita harus mengajak penonton untuk terus berpikir secara rasional. Saya berulang kali loh di acara-acara di mana saya diundang kan ketemu dengan para mahasiswa yang menjadi penonton tuh. Kalau saya tanya, kalau menurut Anda itu ijazah asli atau palsu? Wajahnya tuh bukan wajah anak-anak, itu bukan wajah yang asli lah Bang gitu ya. Enggak. Kayaknya sih asli tapi gitu lah. Jadi nggak ada keyakinan juga di kalangan masyarakat. Itu akibat dari apa Bang? Ya itu yang disebut kekuatan propaganda kan. ya. Kebohongan yang diulang terus ya secara konsisten itu akan membuat orang percaya bahwa itu benar. Betul. Itu ya yang dilakukan oleh menurut saya Roy Suryo itu kan sangat pasti dengan jawaban-jawabannya. Tifa itu kan sangat kelihatan dia seorang perempuan soleha dan dia berbicara secara konsisten bahwa menurut ilmu yang dia pelajari ini nggak mungkin benar. Masalahnya memang kemudian orang tidak menggunakan ada istilah epistemologi gitu. Iya. Dari mana Anda dapat itu? Itu kan nggak dikejar. Iya. Dan memang saya agak heran juga ya kenapa ya taruhlah Jokowi memang banyak agak sempurna lah gitu ya. Mungkin dia ada kebijakan yang kurang tepat bagi orang-orang. Iya. Tapi kenapa kok orang tuh menjudge misalnya kasus ini loh, kapal tongkang misalnya. Kan ada tulisan JKW. Terus Dewi Iriana. Itu langsung wah ini Jokowi, ini Udah dia. dijelasin padahal. Udah akhirnya dijelasin sebelum itu, Bang. Orang langsung menuduh gitu loh. Tanpa mencari bukti. Kalau mencari bukti kan sebenarnya di internet juga banyak gitu loh. Sebelum diramaikan ya. Bisa dicari, diketik ini kapal dari mana sih, punya siapa sih gitu. Artinya seperti ijazah juga gitu. Kenapa sih orang memposisikan Jokowi itu sebagai penjahat gitu loh. Jadi nggak objektif dulu, dihajar dulu, curiga dulu. Ini pasti dia, ini pasti gitu. Ya kan kalau dari urutannya memang orang-orang ini sejak Pak Jokowi jadi berkuasa juga sudah selalu bersuara negatif kan. Kalau memuji Pak Refli Jokowi. enggak. Refli pernah jadi komisaris di iya. 2 BUMN kan? Ya. Di masa Jokowi berkuasa. Betul. Iya, kan cuma sebentar juga itu. Enggak, di 2 itu kayaknya cukup lama deh. Saya dengar beberapa Itu orang. di periode pertama tuh udah selesai. Iya, di periode pertama. Di Tapi periode dia pertama di udah- dua tempat. Iya, di Satu dua tempat. Pelindo, satu apa gitu ya. Iya. Enggak, jadi poin saya adalah
nggak semua juga dari awal. Kalau yang dari awal tuh kan adalah sebenarnya Egy ya. Ya itu dari awal itu. Nah Roy juga belakangan kan. Roy juga belakangan. Roy Suryo itu belakangan. Tapi kenapa dia sedemikian kekeh? Sehingga itu yang menimbulkan spekulasi. Mungkin gini Bang, karena dia terkena kasus yang Arca itu, kan akhirnya dia masuk penjara. Oh, gara-gara masuk mungkin penjara itu ya. itu. Marah. Ngambek. Ya kan dia ininya kan Jokowi, memang waktu itu lagi nyerang Jokowi kan. Iya. Gitu. Iya. Tapi yang yang menuntut bukan Jokowi kan waktu itu. Bukan, relawan, tapi kan kasus. orang bisa aja, oh itu sih suruhannya Iyalah. Jokowi gitu. Iyalah. Gitu. Apalagi kan artinya perangkat hukum yang mengadili Roy Suryo, kepolisian, pengadilan ketika periode Pak Jokowi sedang berkuasa. Iya. Gitu kan asumsinya Itu udah nggak bisa dibantah. itu permainannya Jokowi gitu. Iya. Tapi kan memang dia salah. Oh iya, tapi kan itu bagian dari Nggak, ini kan sebagian orang juga bilang kenapa Refli Harun itu menjadi sangat nyinyir kepada Pak Jokowi juga karena dia diberhentikan dari ya. posisinya sebagai komisaris. Sebelumnya kan jadi komisaris, terus dia mencoba untuk kritis, gitu kan. Ada 1-2 kritik lah. Kemudian kan diingetin sama kamu jadi komisaris kok kritik pemerintah lu. Saya ini sangat ini, apalah istilah dia itu kan, independen atau apalah. Pokoknya saya kalau benar ya saya nyatakan benar. Terus dipecat itu. Ya tambah kenceng dia, Bang. Tapi saya dengar cerita lain. Apa tuh? Tapi sebaiknya enggak. Tentang alasan kenapa akhirnya Refli dia berhentikan bukan karena dia kritis. Oh, bukan ya. Ada alasan lain. Ada alasan lain. Itu kesalahan Refli atau apa? Refli. Oh. Tapi oke, saya nggak boleh ngomong begini karena Iya. yang saya dengar itu juga karena menyangkut nama baik Refli sendiri ya. Iya, nggak Tapi boleh. saya ingin mengatakan bahwa dia tidak diberhentikan. Karena kritis. Salah satu versi adalah seperti yang Anda bilang kan. Atau Ya. barangkali Refli sendiri mengatakan begitu, saya nggak tahu. Ya. Tapi ada orang-orang yang bilang nggak gitu bang. Sekarang saya kenal sekali Refli ketika dia jadi komisaris. Gitu ceritanya. Oh, itu rumor, Bang, kelasnya, Bang. Kelasnya Iya, rumor. iya. Oke, Bang, ini terakhir, Bang. Ya. Jadi Roy Suryo dan kawan-kawan ini aneh, Bang. Perkara ini kan meluas sekarang. Dan mereka menuduh pihak Jokowi lah yang ingin perkara ini melebar kemana-mana. Ini gimana menurut Bang Ade? Ya itu bodoh sekali ya. Kenapa kok Pak Jokowinya yang dituduh? Iya, kalau melebar tuh kan kalau Pak Jokowi yang paling nggak relawan lah ya yang bikin rame gitu. Iya. Ini kan mereka enggak, misalnya gini, kasus Yusuf Kala. Iya. Enggak ada hujan, enggak ada angin, tiba-tiba dia bilang tunjukkan ijazah aslinya Pak Jokowi. Loh, kenapa tiba-tiba kamu ngomong begitu? Dan terus yang mereka yang ikut mengamplifikasi juga bang, tuh Pak JK aja menyaksikan itu gitu loh, memperkuat Iyalah, itu gitu. Kalau Yusuf, jadi mereka seolah-olah punya dukungan baru gitu dan ini orang besar nih, orang besar gitu. Indonesia, mantan wakil presiden 2 periode, tiba-tiba sekarang bilang Pak Jokowi kasih lihatlah ijazah palsunya, ijazah aslinya. Hah, gitu kan? Lalu kan wakil dia. Emang dulu nggak pernah ngecek kan jadi gitu kan? Iya. Nah, jadi yang disebut melebar itu ya karena Anda membangun framing bahwa itu melebar. Padahal nggak pernah melebar, dia masih makin fokus kok bahwa mereka bersalah. Iya. Ya. Ya, tapi dan menujunya juga kan menuju ke pengadilan. Ke pengadilan, kita tinggal nunggu pengadilan kan? Iya. Dan sekarang masih ada peluang bagi baik Roy Suryo maupun Dr. Tifa untuk tidak diadili dengan memohon kepada Pak Jokowi tolonglah maafkanlah kami ini, kami salah. Kan ngaku salah itu berarti. Nah, iya ngaku salah. Tapi untuk yang sisanya ini kemungkinan Pak Jokowi mau juga memaafkan. Nggak tahu Pak, kalau mereka nggak pernah minta kan. Seperti saya bilang, saya nggak bisa prediksi lah. Pak Jokowi itu janganlah bang, harapanmu mereka jangan dikasih ya? Nggak dikasih lah. Iya kan gitu kan. Tapi itu kan harapan. Ini bukan Pak Jokowi nih. Iya. Kalau Pak Jokowi maafin ya udah, kita juga itu hak dia lah memaafkan atau tidak memaafkan. Tapi sebaiknya memang ada orang-orang efek jerah lah. Iya, sebagai efek jerah bang. Jadi kalau nanti nuduh, wah ijazahnya Ade Armando palsu ini. Kalau saya emang nggak peduli. Nggak peduli. Iya cuman ya kan orang saya dokter dari iya.
Universitas Indonesia kan. Enggak Bang, karena misalkan gini, kalau kemudian nanti takutnya itu ke pejabat-pejabat yang lain juga, apalagi kalau dalam konteks pejabat kan dia mestinya fokus ke masalah hal-hal besar dari negara ini gitu, bukan nanti direpotkan oleh tuduhan-tuduhan receh kayak gitu Tapi loh. Anda mau nggak dengar sesuatu yang Apa tuh? yang sebenarnya menyakitkan, tidak menyenangkan? Apa Bang? Yaitu adalah praktek yang saya nggak mau bilang lazim terjadi, banyak terjadi. Banyak terjadi. Terutama Yaitu? di anggota DPR. Yaitu Ijazah palsu. Iya. Jadi Anda kan mengatakan gini, bayangkan apa yang terjadi pada Pak Jokowi bisa juga diterapkan pada pejabat-pejabat lain. Faktanya. Buat saya sih nggak ada masalah, terapin aja. Iya. Tapi jangan dong, UGM-nya udah bilang dia lulusan kami, Iya. Iya. ya. Anda masih juga ribut. Ya nanti yang saya takutkan itu tadi pembuktiannya itu nggak cukup di batas itu gitu loh Bang. Nggak, Seperti tapi yang menimpa Pak Jokowi kan UGM-nya udah asli, Kapolri, Polisi. Bariskim udah, Iya. tunjukkan juga kan Terbatas. ditunjukkan walaupun terbatas Ya, kan udah gitu. udah. Tetap aja nggak cukup gitu. Iya. Nggak, saya cuma mau bilang, mungkin nggak ini berulang di tempat lain dengan objek orang yang lain kan? Mungkin. Ya, kayak Anda bilang, nanti ada Armando dipertanyakan nih, sok aja, saya bilang. Ya coba aja lo ini pertanyakan apakah gelar doktor saya itu asli atau enggak. Itu bisa. Dan ada banyak kekacauan di dunia pendidikan kita lah. Iya. Nah, tapi kembali ke tadi, menurut saya memang ini harus, saya nggak tahu kenapa jaksa masih juga harus menunda-nunda nih Iya. diajukan ke pengadilannya. Kalau sekarang sih kan menunggu dilengkapi oleh kepolisian. Ya, polisi. Katanya kan sekarang udah diserahkan. Jadi mudah-mudahan secepat ini kan P21 Itu lah kan istilahnya. kata mudah-mudahan itu udah cukup lama kita dengar. Oh, iya Mungkin sih. minggu depan ya itu. Minggu depan nggak ada. Lah menurut Bang Ade penundaan meskipun mungkin nggak disengaja, ini baik nggak untuk Pak Jokowi? Enggak. Nggak baik ya? Nggak baik buat kita semua. Kenapa harus ditunda-tunda kan? Ya ini kan menggantung Roy Suryo dan Tifa semua deg-degan. Ada efek kecil. Saya itu tidak membenci Roy Suryo dan Tifa ya. Oh iya. Tapi kebenaran harus ditegakkan. Oh iya. Dan kalau mereka memang menfitnah, mencemarkan nama baik, ya dia harus menanggung sanksinya. Iya. Jadi clear ya. Clear lah. Makanya saya lihat Rismon itu bukan karena saya benci sama Rismon, tapi Anda udah memfitnah Pak Jokowi sekian lama dengan sedemikian meyakinkan, dan sudah ada mungkin jutaan orang yang percaya pada Anda, terus Anda tiba-tiba minta maaf. Enak banget. Enak banget. Gitu. Iya. Tapi kalau Pak Jokowi mau memaafkan ya sudah. itu hak Pak Jokowi. Hak Pak Jokowi. Oke, siap. Terima kasih Bang Ade. Mas Warsa ada lagi tambah? Cukup. Bang Ade cukup ya? Cukup. Oke, terima kasih Bang Ade, Mas Warsa. Baik, penonton Cokro TV, kita akan ketemu lagi dalam program Bocor Kasar berikutnya. Sampai jumpa. Salam.